Sier, kamu telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengawal kali ini, membenarkan bahwa metodeku efektif, dan perjalanan mengawal cukup sulit, sehingga dapat dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Dengan cara ini, aku akan memberimu sebuah nama, satu kata perlindungan luar biasa. Saya memuji Anda. Untuk pencapaian ini, saya akan mengeluarkan pil obat nanti dan memberikannya kepada Anda untuk penyembuhan. Dia sih, kamu baik-baik saja akhir-akhir ini, tapi aku belum memikirkan nama yang cocok untukmu. Aku akan membicarakannya nanti. Jiang, kamu sudah bekerja keras kali ini. Kamu bisa jalan-jalan saat kamu kembali. Jika kamu bersenang-senang, kamu bisa pergi dan bersenang-senang. Aku akan memberimu biayanya. Kami baru-baru ini menegosiasikan bisnis. Seharusnya ada banyak uang cadangan untuk mendukung Anda. Berbelanja secara royal. Reaksi Sier dan sisi normal. Terima kasih. Reaksi Jiang berbeda. Dia melompat dalam sekejap, merobek kain kasa dari tubuhnya, dan menepuk dadanya dengan keras. Tidak apa-apa untuk berbicara. Aku akan pergi bermain. Cedera. Cedera macam apa? Cedera kulit kecil ini tidak perlu disebutkan. Aku sudah gila selama setengah bulan. Suara apa? Berdarah. Berdarah apa? Dengan gerakan besar Jiang, luka di tubuhnya yang baru saja sembuh robek lagi, dan donor darah pun panik. Jiang menemukan ada semburan darah kecil di lengannya, dan langsung menyembur. Persetan. Darah menyembur. Feng Tianxing tidak tahan lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kamu menahanku di sini dengan jujur sampai besok dan kemudian pergi. Kalau tidak, apa yang aku katakan tidak akan dihitung. Kesedihan di wajah Jiang, hanya kebencian di matanya, membuat orang tak tertahankan. Feng Tianxing buru-buru batuk dan menatap Feng Ming dan Feng Xuan. Kalian berdua, ikuti aku mulai sekarang. Karena ada setan yang ingin menyerang barang-barangku, aku akan membawanya. Aku ingin melihat siapa yang berani merebutnya. Pada saat ini, setelah semua jenis krisis diselesaikan oleh Feng Tianxing, Feng Ming cukup terkejut ketika dia mengucapkan kata-kata ini lagi. Ini adalah metode master untuk dengan mudah menyelesaikan masalah yang menurutnya harus mati untuk diselesaikan. Tetapi jika Anda membawa diri Anda sendiri, Anda pasti akan menimbulkan masalah lagi. Feng Ming sangat jelas tentang ini, tetapi dia lebih percaya pada Feng Tianxing, dan percaya bahwa metode penanganan master pasti akan menangani semua ini. Feng Ming mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan atas perintah Feng Tianxing, dia membawa Feng Xuan kembali ke kamar kecil tempat mereka tinggal. Kedua saudara dan saudari bersatu kembali. Pasti ada banyak hal yang harus dikatakan. Feng Tianxing meminta Sisi untuk menonton, untuk mencegah gangguan, dan kemudian datang ke halaman. Berbisik dari luar, Feng Tianxing mengerti setan-setan ini apa tujuan dari datang ke sini. Namun, Feng Tianxing tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Semuanya, kembalilah. Saat aku membutuhkannya, aku akan menghubungimu secara alami. Jika kamu tetap di depan pintuku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Diskusi di luar halaman mereda sejenak, dan kemudian setan-setan itu pergi satu demi satu. Setelah semua orang diusir, Feng Tianxing mulai memikirkan bagaimana menghadapi hal berikutnya. Masalah internal telah diselesaikan untuk sementara, tetapi di luar, masih ada setan yang mengawasi. Apa yang perlu dilakukan Feng Tianxing adalah menghilangkan keraguan iblis-iblis ini, sehingga dia dapat membawa Feng Ming dan Feng Xuan bersamanya dengan nyaman. Cegah mereka agar tidak diburu tanpa henti oleh iblis. Tentu saja, fakta bahwa ada orang di sekitarnya sebenarnya adalah sinyal dari Feng Tianxing kepada orang-orang. Feng Ming sekarang sangat mungkin untuk mengungkapkan tujuan dan tren umat manusia, dan apa yang disebut sarana Feng Tianxing akan memakan waktu lama. Ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan orang-orang dan menghubungi Feng Tianxing. Dengan alasan ini, Feng Tianxing benar-benar tidak takut umat manusia tidak akan datang kepadanya. Keuntungan umat manusia datang untuk menemukan Feng Tianxing adalah menyelamatkan Feng Tianxing dari waktu pencarian yang lama, sehingga Feng Tianxing dapat lebih fokus untuk menyelesaikan masalahnya saat ini di antara para iblis. Untuk Feng Ming dan Feng Xuan, bimbingan pribadi Feng Tianxing juga merupakan hal yang baik untuk pertumbuhan mereka. Hanya saja dia masih membutuhkan waktu untuk menjelaskan kepada semua iblis apa alasan dia melakukan ini sekarang. Tapi peluang selalu sulit dipahami. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing melihat keluar. Dalam pikirannya, apa yang dia rencanakan adalah bagaimana menggunakan metode yang masuk akal untuk mengeksekusinya dengan sempurna. Sisi, tolong beritahu semua orang untukku. Besok, aku akan mengadakan perjamuan di sini. Saat itu, aku akan memberitahu semua iblis di sini hari ini. Selain itu, tolong pergi ke kediaman Dekan Akademi Hongwu. Kirim undangannya. Mengikuti pengaturan Feng Tianxing, setelah berpikir sejenak, dia mengubah kata-katanya. Suatu hari sudah terlambat, jadi itu akan diadakan lusa. Besok, Anda akan membawa seseorang untuk mengirimkan berita. Katakan bahwa saya paling suka sutra di Feng Tianxing, dan cobalah membuat mereka semua memakai pakaian yang layak. Meskipun setan yang menerima undangan tidak tahu,
Mereka telah menjadi salah satu alat Feng Tianxing di tanah perawan ras iblis yang tidak pernah dipromosikan oleh produk komersial. Feng Tianxing percaya bahwa metodenya sendiri dapat membuka mata ras iblis ini. Sei, bawa semuanya besok, dan aku akan mengirimimu sesuatu. Mengikuti instruksi Feng Tianxing, rombongan ini akhirnya memiliki sedikit kegembiraan. Ini adalah orang yang tepat. Ketika Anda berada di rumah Admiralty, bajingan macam apa itu? Selain gaji pokok, tidak ada imbalan lain. Sekarang Feng Tianxing langsung memberi mereka lebih banyak sumber daya. Bagaimana mungkin mereka tidak menyukainya? Dia sih mengirim surat undangan ke berbagai setan dalam semalam. Dan keesokan paginya, Feng Tianxing membagikan pakaian sutra kepada pengawal ini satu persatu, bersama dengan Feng Ming dan Feng Xuan. Terutama pengerjaan sutra sangat sempurna. Ditutupi dengan sutra biru digulung. Dan bila dikombinasikan dengan sisik ras iblis yang bercahaya alami, itu bahkan lebih unik. Tetapi untuk mengatakan bahwa ini benar-benar cocok, itu pasti Feng Ming dan Feng Xuan. Feng Ming mengenakan jas putih sederhana, yang membuatnya terlihat seperti seorang sarjana. Dan pakaian kuning angsa Feng Xuan menonjolkan kecantikan gadis kecil itu dengan jelas. Sutra biru menutupi bahunya, bibirnya seperti bunga sakura merah, dan giginya seperti batu giok putih. Feng Xuan bahkan lebih cocok untuk kemeja sutra ini daripada yang dibayangkan Feng Tianxing, dan sedikit bingung untuk sementara waktu. Namun, tidak seperti ekspresi orang lain yang hadir, Feng Tianxing penuh dengan kata-kata. Masalah besar. Feng Xuan sangat cantik, dan kemudian mengintip ke pengawalnya. Mereka secara mengejutkan sepakat. Mereka semua menatap Feng Xuan dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka sedang menghargai sebuah karya seni. Jelas, penampilan dan temperamen Feng Xuan telah dikenali oleh setan-setan ini. Tapi disinilah letak masalahnya. Jika kecantikan Feng Xuan menyebar, apa yang akan dipikirkan oleh iblis lainnya? Akankah mereka semakin menekan lingkungan hidup umat manusia? Dan akankah mereka membuat budak umat manusia semakin sengsara?